Di gang sempit dan gelap itu, tak ada satupun orang yang tahu bahwa dalam hitungan menit, hidup seseorang akan berubah selamanya. Langkah kaki itu berhenti, nafas tertahan, dan keputusan yang diambil malam itu akan membuka rahasia besar yang selama ini terkubur. Jangan kemana-mana, karena cerita ini tidak akan berjalan seperti yang kamu bayangkan. Hujan turun perlahan di sebuah kota kecil di Jerman. Bukan hujan deras, melainkan hujan dingin yang menusuk hingga ke tulang. Lampu-lampu jalan memantulkan cahaya kekuningan di atas aspal basah, menciptakan bayangan panjang yang tampak muram. Malam terasa lebih sunyi dari biasanya. Dimas melangkah cepat, menundukkan kepala, kedua tangannya dimasukkan ke dalam saku jaket tipis yang sudah mulai usang. Jaket itu sudah menemaninya bertahun-tahun, sejak hari pertama ia menginjakan kaki di negeri orang sebagai TKI. Nafasnya terlihat beruap, jam tangannya menunjukkan hampir tengah malam. Baru saja ia menyelesaikan shift panjang di sebuah restoran kecil, tempat ia bekerja sebagai pencuci piring. Bukan pekerjaan impiannya, tapi cukup untuk bertahan hidup dan mengirim sedikit uang ke kampung. Sedikit lagi, bertahan sedikit lagi, gumamnya lirih seolah sedang menyemangati dirinya sendiri. Malam itu Dimas memilih jalan pintas, sebuah gang sempit yang jarang dilewati orang, dikelilingi bangunan tua dengan dinding kusam dan jendela-jendela gelap. Biasanya ia menghindari jalan itu, tapi rasa lelah membuatnya ingin cepat sampai ke kamar kontrakan kecilnya. Langkahnya terhenti mendadak. Di ujung gang, di dekat tumpukan kardus basah, tampak sesosok tubuh tergeletak. Awalnya Dimas mengira itu hanya gelandangan tidur, namun sesuatu terasa janggal. Tubuh itu tidak bergerak sama sekali. Jantung Dimas berdegup lebih cepat. Ia melangkah mendekat dengan hati-hati. Cahaya lampu gang yang redup memperlihatkan wajah seorang wanita tua. Rambutnya putih, basah oleh hujan. Wajahnya pucat, bibirnya sedikit membiru. Tangannya gemetar lemah. "Omah?" panggil Dimas pelan dengan aksen Indonesia yang masih kental. Tak ada jawaban. Dimas berjongkok, tangannya menyentuh bahu wanita itu. Dingin, terlalu dingin. Panik mulai merayap. Ia melihat dada wanita itu naik turun sangat pelan, masih bernafas, tapi hampir tak terlihat. Dalam kepalanya, dua suara bertarung hebat. Satu suara berteriak, "Jangan ikut campur, kamu orang asing di sini. Salah sedikit, kamu bisa dituduh macam-macam." Suara lain berbisik, "Kalau kamu pergi sekarang, bagaimana jika dia mati?" Bayangan wajah ibunya muncul, ibunya yang dulu pernah pingsan di pasar karena kelelahan, sementara orang-orang hanya menonton tanpa berani menolong. Saat itu Dimas masih kecil, tak bisa berbuat apa-apa. Tangannya menggenggam. "Maaf, aku nggak bisa ninggalin," ucapnya lirih seolah berbicara pada masa lalunya sendiri. Dengan tenaga seadanya, Dimas mengangkat tubuh wanita tua itu. Tubuhnya ringan, rapuh, membuat hati Dimas semakin perih. Hujan semakin deras, membasahi rambut dan bajunya, tapi ia terus berjalan tertatih keluar dari gang. Setiap langkah terasa berat, bukan hanya karena beban tubuh, tapi juga karena rasa takut akan konsekuensi yang menunggu. Di halte bus terdekat, Dimas menurunkan wanita itu dengan hati-hati. Tangannya gemetar saat mengeluarkan ponsel. Ia membuka aplikasi penerjemah, berusaha mencari kata-kata yang tepat untuk menelpon ambulans. "Bitte, Hilfe, alte Frau, bewusstlos," ucapnya terbata-bata. Tak lama kemudian suara sirine memecah kesunyian malam. Beberapa orang mulai berkumpul. Tatapan-tatapan asing tertuju pada Dimas. Ada yang berbisik, ada yang menatap curiga. Seorang pria bahkan mengangkat ponselnya, merekam. Ambulans berhenti. Petugas medis segera menangani wanita itu. Seorang petugas menoleh ke arah Dimas. "Kamu siapa?" tanyanya singkat, nada suaranya datar. "Saya yang menemukan dia," jawab Dimas gugup. Petugas itu mengangguk, tapi tatapannya dingin. Nama Dimas dicatat, paspor diminta difoto. Setiap gerakan kecil membuat dada Dimas terasa sesak. Saat ambulans pergi membawa wanita tua itu, hujan masih turun. Gang kembali sepi. Namun hidup Dimas tak akan pernah sama lagi. Ia berdiri sendirian di halte, basah kuyup menatap kosong ke arah jalan. Perasaan aneh menyelimuti hatinya, antara lega karena telah menolong dan takut akan konsekuensi yang menunggu. Dimas tidak tahu siapa wanita tua itu,
tidak tahu siapa keluarganya, dan tidak pernah menyangka bahwa keputusan kecil di gang sepi malam itu akan menyeretnya ke pusaran takdir besar yang akan menguji harga diri, masa lalu, dan seluruh hidupnya. Pagi itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Bukan karena cuaca, tetapi karena rasa cemas yang terus menekan dada Dimas sejak malam sebelumnya. Ia hampir tidak tidur. Setiap kali memejamkan mata, bayangan wajah wanita tua di gang sempit itu muncul kembali, pucat dan tak berdaya. Ponselnya bergetar. Pesan singkat dari nomor tak dikenal membuat jantungnya berdegup kencang. Datang ke kantor polisi hari ini pukul 10 untuk klarifikasi. Tangannya gemetar. Kata klarifikasi terdengar sederhana, tapi bagi seorang TKI, itu bisa berarti awal dari mimpi buruk. Di kantor polisi, ruangan terasa kaku dan dingin. Dimas duduk di kursi besi, kedua tangannya bertaut di atas paha. Dua petugas polisi duduk di seberangnya. Wajah mereka datar, nyaris tanpa ekspresi. "Kamu kenal wanita tua itu?" "Tidak." "Kenapa kamu ada di gang itu?" "Pulang kerja, itu jalan pintas." Pertanyaan demi pertanyaan menghujani Dimas. Nada suara mereka bukan marah, tapi penuh kecurigaan. Setiap jawaban terasa seperti ujian yang salah sedikit saja bisa menjatuhkan vonis. Seorang petugas membuka map coklat berisi data. "Kamu imigran ya?" Dimas mengangguk pelan. Ruangan itu mendadak terasa makin sempit. Ia teringat semua cerita buruk dari sesama TKI, tentang orang yang dipulangkan tanpa kesempatan membela diri, tentang kebaikan yang dibalas tuduhan. Setelah berjam-jam, Dimas akhirnya diperbolehkan pulang. Tidak ditahan, tidak dipenjara, tapi satu kalimat terakhir petugas membuat langkahnya terhenti di ambang pintu. "Kami akan tetap memantau kamu." Di luar kantor polisi, langit mendung. Dimas menghela napas panjang, mencoba meyakinkan dirinya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun ia salah. Beberapa hari kemudian, bisik-bisik mulai terasa nyata. Di restoran tempatnya bekerja, rekan kerja tak lagi ramah. Atasannya memanggil Dimas ke ruang belakang. "Ada masalah dengan polisi?" tanyanya langsung tanpa basa-basi. "Tidak, Pak, saya cuma diminta klarifikasi." Atasan itu menghela napas berat. "Untuk sementara jam kerjamu saya kurangi. Pelanggan tidak suka isu." Kalimat itu menghantam keras. Jam kerja berkurang, berarti uang kiriman ke kampung ikut berkurang. Malam-malam Dimas semakin sunyi. Di kamar kecilnya, ia duduk memandangi foto ibunya di layar ponsel. Ia rindu rumah. Ia rindu menjadi manusia yang tidak selalu dicurigai. Kilas balik membawa kita ke Indonesia. Dimas muda berdiri di halaman pabrik, dikelilingi tatapan sinis. Ia difitnah mencuri uang kas. Tak ada bukti, tapi namanya terlanjur rusak. Teman-temannya menjauh. Mandor memecatnya tanpa penjelasan panjang. Ibunya menangis semalaman. "Bertahanlah, Mas," kata ibunya waktu itu. "Selama kamu jujur, Tuhan tahu." Kembali ke masa kini, kalimat itu kembali terngiang. Suatu sore, Dimas mendapat kabar mengejutkan. Wanita tua itu sadar dan ingin bertemu dengannya. Dengan langkah ragu, Dimas datang ke rumah sakit. Di ruang perawatan, wanita tua itu terbaring lemah, namun matanya berbinar saat melihat Dimas. "Kamu datang," suaranya pelan tapi hangat. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Helga. Tangannya menggenggam tangan Dimas erat, seolah takut ia menghilang. "Kamu tidak takut menolong orang asing?" tanya Helga. Dimas tersenyum pahit. "Takut, tapi lebih takut kalau saya pergi dan menyesal seumur hidup." Mata Helga berkaca-kaca. "Kamu tahu, banyak orang lewat di gang itu sebelum kamu," bisiknya. "Tapi hanya kamu yang berhenti." Kalimat itu menusuk hati Dimas. Namun di luar kamar rumah sakit, seseorang mengamati mereka dari kejauhan. Seorang pria berjas rapi, wajahnya dingin dan penuh perhitungan. Dialah Markus Muller, putra Helga, seorang pria yang tidak percaya pada kebetulan dan mulai mencurigai satu hal. Apakah kebaikan Dimas benar-benar tulus, atau ada maksud tersembunyi di baliknya? Beberapa hari setelah pertemuan itu, hidup Dimas tidak pernah benar-benar tenang. Tatapan dingin pria berjas yang dilihatnya di luar kamar rumah sakit terus menghantui pikirannya. Ada sesuatu dalam cara pria itu memandang.
bukan tatapan orang yang berterima kasih, melainkan tatapan orang yang sedang menilai dan mencurigai. Pagi itu, Dimas menerima sebuah surat resmi. Amplop putih dengan logo perusahaan besar tercetak rapi di sudutnya. Tangannya gemetar saat membuka. Undangan klarifikasi pribadi. Alamat yang tertera membuat jantungnya nyaris berhenti berdetak. Sebuah gedung pencakar langit di pusat kota. Dengan pakaian paling rapi yang ia punya, Dimas berdiri di depan gedung itu. Dinding kaca menjulang tinggi, memantulkan bayangan dirinya yang tampak kecil dan tak berarti. Ia menarik napas panjang sebelum masuk. Di ruang pertemuan luas dengan jendela besar, pria berjas itu sudah menunggu. "Saya Markus Muller," katanya tanpa berdiri, "anak dari wanita yang kamu tolong." Nama itu membuat dada Dimas sesak. Ia pernah mendengar nama Markus Muller, CEO muda yang namanya sering muncul di berita ekonomi Eropa. "Saya hanya ingin tahu satu hal. Kenapa kamu menolong ibu saya?" Pertanyaan itu terdengar sederhana, tapi nadanya seperti jebakan. "Karena dia pingsan, karena dia butuh pertolongan," jawab Dimas jujur. Markus menyandarkan punggungnya. "Banyak orang berpura-pura baik demi uang. Ibu saya kaya, sangat kaya." Kalimat itu menusuk harga diri Dimas. "Saya tidak tahu siapa ibu Anda." Suara Dimas mulai bergetar, bukan karena takut, tapi karena terluka. Ruangan terasa tegang, hening panjang menggantung di antara mereka. Markus menatap Dimas tajam. Kebaikan tanpa alasan itu langka, dan sesuatu yang langka biasanya palsu. Sejak hari itu, badai benar-benar dimulai. Markus memerintahkan tim hukumnya menyelidiki latar belakang Dimas. Dalam hitungan hari, masa lalu Dimas di Indonesia muncul ke permukaan. Tuduhan pencurian lama meski tak pernah terbukti, diangkat kembali. Media lokal mencium cerita itu. TKI Indonesia dengan rekam jejak bermasalah terlibat kasus lansia. Judul itu menyebar cepat. Atasan Dimas memanggilnya lagi. Kali ini wajahnya tegas tanpa kompromi. "Maaf Dimas, kontrakmu kami hentikan. Ini terlalu beresiko bagi bisnis." Dimas keluar dari restoran itu dengan langkah gontai. Dunia terasa runtuh. Satu kebaikan yang ia lakukan kini berbalik menghancurkan hidupnya. Di rumah sakit, kondisi Helga membaik, namun senyumnya memudar saat melihat berita tentang Dimas. "Kamu yang melakukan ini?" tanyanya pada Markus dengan suara bergetar. Markus terdiam. Helga menangis. Tangis yang lama tertahan, penuh penyesalan. "Kamu tahu siapa yang paling sering aku lihat di gang itu sebelum aku pingsan? Orang-orang berjas, orang-orang kaya. Mereka lewat dan tidak berhenti." Helga menggenggam tangan anaknya. Dimas bukan seperti mereka. Markus berdiri terpaku. Untuk pertama kalinya, keyakinannya goyah. Namun tekanan publik semakin besar. Polisi kembali memanggil Dimas. Izin tinggalnya terancam dicabut. Ia berdiri sendirian di apartemen sempitnya, menatap koper kosong. Video call dengan ibunya terhubung sebentar. Wajah tua itu muncul di layar. "Kamu baik-baik saja, Mas?" tanya ibunya. Dimas tersenyum paksa. "Baik, Mah." Padahal hatinya hancur. Di sisi lain kota, Helga membuat keputusan besar. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia mengadakan konferensi pers kecil di rumah sakit. Dengan suara lemah namun tegas, ia berkata di depan kamera, "Jika kalian mencurigai pemuda itu, kalian harus mencurigai saya juga. Karena saya hidup hari ini karena Dimas." Ruangan sunyi. Kamera-kamera menyorot wajah Markus yang pucat. Untuk pertama kalinya, kebenaran mulai melawan kekuasaan. Namun, bagi Dimas, ini belum akhir penderitaan. Justru, badai terbesar masih menunggunya. Hujan kembali turun. Seolah kota itu sengaja mengulang malam kelam ketika hidup Dimas mulai berubah. Kali ini, hujan terasa lebih berat, lebih dingin, seakan menekan bahunya yang sudah rapuh. Dimas duduk di kamar kontrakan sempitnya. Satu-satunya lampu menyala redup. Di sudut ruangan, koper tua terbuka, kosong. Bukan karena belum diisi, tapi karena ia tak tahu lagi apa yang perlu dibawa pulang selain kegagalan. Di atas meja, tergeletak surat resmi dari imigrasi. Pemberitahuan evaluasi izin tinggal. Kalimat itu cukup untuk membuat nafasnya tersengal. Ia membaca berulang-ulang, berharap maknanya berubah. Namun tetap sama, ia punya waktu terbatas sebelum harus meninggalkan Jerman. Tangannya gemetar, air mata jatuh tanpa suara. "Aku cuma nolong orang,"
Kenapa jadi begini? Bisiknya. Ponselnya berdering. Nama ibu muncul di layar. Dimas ragu mengangkat, tapi akhirnya menekan tombol hijau. "Mas, kamu kurusan," suara ibunya lirih dari seberang layar. Dimas memalingkan wajah, menahan tangis. "Kerja banyak, Ma." Ibunya tersenyum tipis. "Pulanglah kalau sudah capek, rumah selalu terbuka." Kalimat sederhana itu justru membuat pertahanannya runtuh. Setelah sambungan terputus, Dimas menangis tersedu-sedu untuk pertama kalinya sejak ia menginjakkan kaki di Eropa. Di sisi lain kota, Markus duduk sendirian di ruang kerjanya yang luas. Di layar komputernya terbuka berkas digital tentang Dimas. Dokumen lama dari Indonesia, laporan polisi, surat pemecatan. Semakin ia membaca, semakin sesuatu mengganjal. "Tidak ada bukti kuat," gumam Markus. Ia menekan nomor lama, menghubungi seorang koneksi bisnis di Asia. Suaranya serius. "Saya butuh kebenaran, bukan gosip." Sementara itu, Helga menolak keluar dari kamar rumah sakit. Ia merasa bersalah, sangat bersalah. "Seandainya aku tidak keluar malam itu," katanya pada perawat. Namun perawat itu menggeleng. "Jika bukan karena pemuda itu, Anda tidak akan ada di sini." Helga memejamkan mata. Bayangan Dimas berdiri sendirian di tengah hujan menghantui pikirannya. Seorang anak yang jauh dari ibunya menanggung beban yang bukan miliknya. Hari berikutnya, Dimas dipanggil ke kantor imigrasi. Ruangan itu lebih dingin dari kantor polisi. Setiap detik terasa panjang. "Kami mempertimbangkan pencabutan izin tinggal," kata petugas dengan nada formal. Dimas menunduk. "Saya siap menerima keputusan." Saat ia berdiri untuk pergi, pintu ruangan terbuka. Markus masuk. Semua mata tertuju padanya. "Sebelum Anda mengambil keputusan," kata Markus tenang, "saya ingin menyerahkan bukti baru." Ia meletakkan map tebal di meja. Dokumen-dokumen itu berisi hasil investigasi independen, bukti bahwa kasus lama Dimas di Indonesia adalah fitnah sistematis. Petugas imigrasi terdiam. Dimas mengangkat kepala. Matanya berkaca-kaca. "Kenapa? Anda melakukan ini?" tanyanya pelan. Markus menatapnya lama. "Karena ibu saya mengajarkan satu hal sebelum hampir mati, bahwa kekuasaan tanpa hati hanyalah kehampaan." Keputusan imigrasi ditunda. Namun setelah keluar gedung, Dimas menghentikan Markus. "Saya tidak mau uang," kata Dimas tegas. "Saya tidak mau belas kasihan." Markus terdiam. Untuk pertama kalinya, seorang CEO besar merasa kecil. "Saya hanya ingin hidup jujur, itu saja." Malam itu Helga meminta bertemu Dimas. Dengan kursi roda, ia menggenggam tangan Dimas erat. "Kamu mengingatkanku pada kesalahan terbesarku," ucapnya sambil menangis. "Aku pernah menghancurkan hidup orang lain demi ambisi anakku." Tangis Helga pecah. "Kamu adalah kesempatan keduaku." Dimas menunduk. Air matanya jatuh membasahi tangan Helga. Namun satu pertanyaan besar masih menggantung. Apakah pengorbanan Dimas akan berakhir sia-sia, atau justru menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar? Pagi itu, matahari terbit dengan warna keemasan yang lembut. Tidak seperti hari-hari sebelumnya yang dipenuhi hujan dan mendung. Langit tampak cerah, seolah memberi isyarat bahwa badai telah berlalu. Dimas berdiri di tepi jendela kamar kontrakannya, menatap keluar dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Lega, tapi juga lelah. Keputusan imigrasi akhirnya keluar. Izin tinggalnya dipulihkan. Namun yang paling mengejutkan bukanlah itu, melainkan surat kedua yang menyertainya. Sebuah tawaran kerja legal dengan kontrak resmi, disertai rekomendasi tertulis dari pihak yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Markus Müller. Dimas menutup mata sejenak. Ia ingat semua malam tanpa tidur, tatapan curiga, dan rasa takut akan dideportasi. Semua itu kini terasa seperti mimpi buruk yang perlahan memudar. Di rumah sakit, Helga duduk di kursi roda, menunggu Dimas. Ketika Dimas datang, Helga tersenyum hangat, senyum seorang ibu, bukan wanita kaya. "Kamu masih mau datang meski semuanya sudah selesai?" tanyanya. Dimas tersenyum kecil. "Saya datang bukan karena masalah, Oma. Saya datang karena janji." Helga menitikkan air mata.
Aku ingin melakukan sesuatu sebelum waktuku habis. Beberapa minggu kemudian, sebuah acara sederhana digelar di Indonesia. Tidak megah, tidak penuh lampu kamera, namun syarat makna. Sebuah yayasan sosial resmi didirikan, fokus membantu TKI bermasalah, korban fitnah hukum, dan pekerja migran yang terlupakan. Nama yayasan itu sederhana, Jalan Pulang. Helga hadir secara daring. Tubuhnya semakin lemah namun matanya berbinar saat melihat wajah-wajah TKI di layar. Markus berdiri di samping Dimas, tidak sebagai CEO, melainkan sebagai manusia yang sedang menebus kesalahan. Saya membangun perusahaan untuk menaklukkan dunia, ujar Markus dalam sambutannya. Tapi hari ini, saya belajar bahwa menyelamatkan satu orang jauh lebih berarti. Tepuk tangan menggema, namun Dimas hanya terdiam, air matanya jatuh pelan. Di hadapan mikrofon, akhirnya Dimas berbicara. Saya tidak pernah bermimpi menjadi siapa-siapa, katanya dengan suara bergetar. Saya hanya ingin menjadi orang yang tidak menutup mata ketika melihat penderitaan. Ia berhenti sejenak menahan tangis. Kalau malam itu saya memilih pergi, mungkin cerita ini tidak pernah ada. Beberapa bulan kemudian, kabar duka datang. Helga meninggal dunia dengan tenang. Di surat terakhirnya, ia menulis satu kalimat untuk Dimas. Terima kasih telah mengingatkanku bahwa kemanusiaan lebih berharga dari kekayaan. Dimas menangis, namun kali ini tangis itu bukan karena kehilangan, melainkan karena cinta dan makna. Di Indonesia, ibu Dimas duduk di teras rumah sederhana. Dimas kini pulang sebagai anak yang tidak membawa kekayaan besar, tapi membawa kehormatan. Maafkan Dimas kalau lama pulang, ucapnya sambil bersimpuh. Ibunya memeluknya erat. Kamu pulang sebagai lelaki baik, itu sudah lebih dari cukup. Adegan terakhir membawa kita kembali ke gang sempit di Jerman. Kini gang itu terang, lampu baru terpasang. Tidak ada lagi bayangan suram. Suara narator mengalun pelan. Terkadang, satu langkah kecil di tempat paling gelap adalah awal dari cahaya terbesar dalam hidup seseorang. Dimas melangkah pergi dengan punggung tegak. Bukan sebagai TKI biasa, bukan sebagai pahlawan, melainkan sebagai manusia yang memilih untuk tetap berbuat baik meski dunia sempat menghukumnya karena itu. Di gang sempit dan gelap itu, tak ada satupun orang yang tahu bahwa dalam hitungan menit, hidup seseorang akan berubah selamanya. Langkah kaki itu berhenti, nafas tertahan, dan keputusan yang diambil malam itu akan membuka rahasia besar yang selama ini terkubur. Jangan kemana-mana, karena cerita ini tidak akan berjalan seperti yang kamu bayangkan.